Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi, jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semangat, haleluya. Puji Tuhan. Baik, sambil menanti jemaat yang lain, kita akan lanjut ya pelajaran kita. Ya, jadi 3 atau 4 minggu terakhir kemarin tuh kita sudah belajar tentang ini ya, kekristenan. Saya kasih judul kalau di video di YouTube tuh kekristenan 101 ya. Nah, angka 101 ini menyatakan pengertian paling mendasar. Jadi kalau kekristenan 101 itu, kekristenan tuh pemahaman yang paling mendasar, ajaran yang paling mendasarnya apa. Nah, kita sudah peroleh 3 atau 4 minggu terakhir ini ya. Nah, kalau jemaat mau lihat di YouTube-nya, ini saya bikin berseri 1, 2, 3, 4 ya. Kalau mau mengulang belajar silakan. Jadi ini, mulai dari dia adalah yang sulung di antara banyak saudara. Lalu yang kedua, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, dipilih dan ditentukan dari semula sebelum dunia dijadikan. Dan ini episode terakhir ya, minggu kemarin. Berperkara dengan firman itu sekarang atau nanti. Jadi sudah saya taruh dan kita memang melayani selain di gereja ini secara fisik kita kumpul, kami juga punya murid di WA 14 orang ya. Jadi kalau berdoa di rumah, pelayanan di sini, bantu doakan juga pelayanan kami online. Jadi kami sejak tahun 2017 itu sudah mengadakan pengajaran firman lewat komputer. Ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, yang paling jauh itu di Kalimantan Timur murid kita. Ada 14 orang. Nah, dari 14 orang yang sekarang rutin tiap minggu belajar di kami itu 12 diantaranya setia dari awal, dari 2017. Jadi sudah memasuki tahun yang ke-6 ya, mereka setia mengikuti pengajaran firman kami. Nah, tujuan kami awal memposting firman kita di YouTube itu bagi kita ya, yang ikut ibadah di sini, lalu ada murid-murid saya yang 14 orang ini. Nah, jadi ini seri ini kita sudah selesai. Nah, diulang terus belajar ini ya. Jadi ini semacam catatannya kalau dulu sebelum kami punya proyektor, sebelum kami punya pelayanan di YouTube, saya membagikan catatan secara fisik ya di kertas ke jemaat. Tujuannya biar jemaat bisa mengulang belajar di rumah ya. Nah, tapi sekarang setelah ada video tinggal ditonton videonya. Jadi diulang terus, kekristenan secara mendasar sudah diwakili oleh 4 pengajaran ini ya. Nah, nanti saya tantang jemaat, saya ajak jemaat menguji kekristenan di luar sana. Termasuk yang selama ini kita praktekkan, nggak apa-apa. Emang perintah Tuhan menguji, tujuan Tuhan baik ya. Supaya ketika apa yang kita pegang selama ini, yang kita anut, yang kita praktekkan ternyata salah setelah kita uji dengan kebenaran firman dalam Alkitab, lalu kita bertobat, berubah ya. Nah, kekristenan secara mendasar tuh sudah diwakili oleh 4 pelajaran ini. Jadi kalau nanti setelah dipelajari ulang semakin dikuasai oleh jemaat, boleh dites kekristenan di sekitar kita seperti apa. Nah, saya berani katakan ya, dari pengalaman saya melayani, mayoritas gereja di luar sana berbeda ajarannya dengan ini. Berbeda. Nah, kita yang sudah mengetahui kebenaran dari belajar di tempat ini, kita diamanatkan Tuhan, amanat agung Allah, amanat agung Yesus Kristus untuk memberitakan kebenaran. Jadi dalam kapasitas kita, memang kita mungkin bukan orang terpintar di dunia, bukan orang gimana gitu. Tapi sekali lagi, hikmat dari Allah itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepintaran kita secara otak ya. Alkitab ada ayat yang mengatakan, aku akan mempermalukan orang berhikmat dengan memakai orang yang bodoh. Jadi jangan langsung kaitkan, wah saya mah orangnya nggak pinter. Enggak ya, kalau memiliki kerinduan hati Tuhan, saya ingin mengenal Tuhan, saya ingin banyak mengetahui hal kebenaran, Tuhan beri ya, dan Tuhan akan genapkan firman-Nya. Kita walaupun dalam pemandangan manusia mungkin bodoh dia mau. Tapi kalau kita memiliki hikmat yang dari Allah, Tuhan akan pakai kita mempermalukan orang-orang berhikmatnya. Jadi ini
Sekali lagi, kalau mendoakan pelayanan kita, doakan juga pelayanan ini ya. Jadi murid-murid kita yang 14, dimanapun mereka berada, setelah mereka mengetahui kebenaran, Tuhan pakai mereka menjadi pemberita kebenaran. Karena yang setia ikut pengajaran kami dari tahun 2012, sekarang mulai berani mengajari keluarganya. Mengajak istrinya, mengajak anak-anaknya masuk dalam pengajaran firman ya. Jadi ini, sekali lagi, nah, intinya yang sudah kita pelajari dalam keempat episode ini kan, ya. Jadi Advent atau kedatangan Yesus yang pertama itu mempersiapkan kita, mempersiapkan satu umat, Allah membangkitkan satu umat pilihannya yang akan menyambut Yesus dalam kedatangan yang kedua. Nah, umat pilihan Allah ini dalam menjalani hidup di dunia, dia akan dengan sukarela, dengan setia, dengan tekun menjalani proses pengudusan ya, dijadikan serupa dengan Kristus melalui penyangkalan diri dan pikul salib dalam kerendahan hati dan ketundukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara inilah kita memuliakan Allah atau menjadi adik-adik rohani dari Yesus. Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita adalah saudara-saudaranya Yesus. Ya, sekali lagi, hanya dengan cara inilah kita memuliakan Allah, tidak ada cara lain. Ketika Yesus kita angkat pada posisi yang seharusnya, yaitu dia adalah Tuhan. Kita mengakui dalam segenap kehidupan kita, Yesus adalah Tuhan. Saya mau kasih rahasia, bahwa Yesus adalah Tuhan itu adalah realitas. Kenyataan. Nanti di akhir, Tuhan akan tunjukkan bahwa Yesus benar-benar Allah. Dia benar-benar Tuhan, semua harus tunduk kepadanya. Makanya kalau kita baca ayat dalam 2 Filipi kan, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Nah, kita orang pilihan Allah sudah dalam kehidupan ini dari sekarang mengakui dia Tuhan. Apa sih artinya mengakui dia Tuhan? Apa sih artinya mengakui Yesus Tuhan? Ketika kita menjalankan segenap aspek kehidupan kita, ngikutin hukum-hukumnya Tuhan, ikut taat, kekristenan itu taat. Nah, untuk taat hukum-hukumnya Allah kita harus belajar, bukan? Nah, sayangnya di luar sana banyak orang mengaku Kristen, memanggil Yesus Tuhan, tapi nggak menjalani hidup sesuai isi Alkitab. Kenapa? Karena sama gembalanya nggak diajari. Makanya saya selalu tekankan dari awal, tugas pelayanan gereja ketika jemaat berkumpul beribadah seperti pagi ini adalah pengajaran firman. Biar jemaat bisa membangun hidup dalam ketaatan. Ini ya, mengulang saja. Oke, nah tujuan akhirnya apa? Kita dikuduskan seluruhnya, roh, jiwa, dan tubuh. Terpelihara sempurna dengan tak bercacat celah pada kedatangan Yesus yang kedua. Jadi kalau dalam perayaan Natal, kedatangan Yesus yang pertama kita lupa ini, lalu buat apa merayakan Natal? Kalau merayakan Natal hanya rame-rame di Natal, tapi kehidupan sehari-hari kita sebelum Natal tidak mengikuti sesuai keinginan Tuhan dalam Alkitab, lalu apa gunanya merayakan Natal? Karena sekali lagi Natal atau kedatangan Yesus Advent yang pertama adalah supaya kita bisa menyambut Yesus pada kedatangan yang kedua ya. Perhatikan, roh, jiwa, dan tubuh terpelihara. Nah, saya ingin membahas dulu tentang sakit. Dari lahir dulu ya, dari tubuh. Sakit secara tubuh. Manusia bisa sakit secara tubuh, betul? Semua orang mengalami yang namanya sakit secara lahir ya, betul ya? Saya semakin usia bertambah, semakin banyak keluhan. Ya. Kehujanan sedikit, sekarang masuk angin, dikerokin sama istri. Wah, dulu waktu masih muda, pulang pergi Bandung Bogor naik motor nggak apa-apa, tiap minggu. Karena mama saya di Bandung, mama saya sudah almarhum ya. Mama saya waktu masih hidup di Bandung dan saya sempat tinggal di Bogor. Tiap minggu bolak-balik, kehujanan, keanginan, malam-malam. Nggak kenapa-kenapa, naik motor loh. Sekarang cuma dari situ ke sini, gerimis sedikit, masuk angin. Nah, secara lahiriah semua orang mengalami yang namanya sakit. Secara lahiriah ya, tubuh. Lalu secara jiwa, yang namanya jiwa kita terganggu kesehatannya ketika kita tertekan ya. Dan saya mau katakan semua orang pernah mengalami tertekan jiwanya. Ya, banyak hal
Sekarang kehidupan dunia sekarang ini kan membawa kita dalam menjalani hidup itu dalam tekanan tinggi ya, apalagi anak-anak muda kita. Bisa masalah finansial, keuangan, pekerjaan, mengurus anak, kerjaan di rumah sehari-hari, itu bisa jiwa kita tertekan. Banyak hal bisa membuat jiwa kita tertekan. Kalau jemaat pelajari tokoh-tokoh Alkitab, mereka pun mengalami tertekan jiwanya. Coba baca kisah hidupnya Nabi Yesaya, Nabi Yeremia. Pernah tertekan hidupnya? Wah, tertekan. Nah, kalau nabi-nabi ini, orang-orang kudusnya Allah, mereka jiwanya tertekan karena apa? Karena melihat bangsa Israel hidup dalam dosa. Disampaikan firman Tuhan, bertobat kalau enggak Tuhan hukum. Enggak mau bertobat, sehingga kemudian Tuhan hukum. Gitu ya. Bangsa Israel hidupnya seperti itu. Nah, ini membuat para pelayan Tuhan ini, nabi-nabi tertekan. Atau kalau jemaat baca Mazmur ya, dalam banyak ayat pemazmur menyatakan betapa jiwanya tertekan ya. Kalau kita setia hidup dalam kebenaran, pasti tertekan. Pasti tertekan. Kalau kita hidup melawan arus dunia, pasti kita tertekan. Dunia akan membenci kita. Bahkan dunia akan menganiaya kita. Yesus sendiri berkata seperti itu. Jadi secara lahiriah, secara tubuh, secara jiwa kita bisa sakit, bisa tertekan. Tapi yang penting secara rohani kita tidak sakit. Orang yang sudah dilahirkan kembali, sudah jadi umat pilihan Allah, sudah jadi Kristen sejati, itu rohnya tidak akan sakit. Kenapa? Karena Allah memelihara, kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi kalau kita secara tubuh lahiriah bisa sakit, semua manusia mengalami. Kalau kita secara jiwa bisa suatu saat merasakan sakit, tertekan, nggak apa-apa, semua manusia mengalami. Tapi yang penting kita secara rohani tidak sakit. Apa itu sakit rohani? Ada yang tahu nggak? Kita sudah belajar banyak ya, sudah menangkap mungkin. Sakit rohani itu jauh dari Tuhan, jauh dari kebenaran firman. Itu sakit rohani. Jadi bisa jadi di satu saat kita secara tubuh sehat. Secara jiwa mungkin kita merasa tidak ada tertekan. Katakanlah hidup saya sudah makmur, segala sesuatu yang saya pengen ada. Bukan cuma yang dibutuhkan, tapi segala sesuatu yang saya inginin bisa saya dapatkan. Wah, udah merasa jiwanya seolah-olah baik-baik saja. Tetapi kalau dia hidup jauh dari firman, dia sakit secara rohani. Nah, kalau jemaat pelajari tokoh-tokoh yang ditulis dalam Alkitab, mereka mengalami sakit secara tubuh. Bahkan Yesus mengalami ya, ketika dia disiksa tuh jalan menuju salib, Yesus mengalami kesakitan. Ya. Lalu tokoh-tokoh Alkitab mengalami juga tertekan jiwanya. Yesus juga tertekan jiwanya. Ingat ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum menjalani perjalanan menuju salib, ingat nggak? Yesus berdoa kepada Allah, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi kehendakmu, bukan kehendakku yang jadi. Alkitab menuliskan dengan jelas ketika Yesus berdoa, ada saatnya peluh yang keluar dari tubuh Yesus seperti tetesan darah. Karena Yesus sedang menghadapi murka Allah, terpisah dengan Allah yang dia kasihi. Dia tuh satu-satu anak tunggal Allah yang Allah katakan, inilah anakku yang tunggal, kepadanya aku berkenan. Sangat dikasihi Allah, tetapi ketika dia tergantung di salib karena menanggung dosa kita, dia ditinggalkan Allah seketika sementara waktu Allah meninggalkan dia karena dosa-dosa kita. Jadi jangan dikatakan Yesus nggak pernah tertekan jiwanya, tapi dia tertekan jiwanya karena dosa-dosa kita ya. Jadi semua mengalami, tokoh-tokoh Alkitab mengalami, bahkan Yesus sendiri mengalami. Tapi yang penting yang kita kejar, rohani kita sehat. Ketika hidup kita merelakan firman menjadi terang. Kan ada ayat berkata, firman-Mu itu terang bagi pelita bagi kakiku, terang bagi itulah orang-orang yang sehat secara rohani ya. Jadi kita cari sehat rohani. Nah, jiwa dan tubuh sehatnya, sempurnanya nanti ketika kita masuk dalam kerajaan sorga. Nah, selama menjalani hidup di dunia ini relakan itu.
Tapi yang kita kejar adalah sehat secara rohani. Jadi yang mengalami sehat secara rohani ini hanya orang-orang kalau main sendiri kadang gitu, nggak sadar suaranya. Maaf ya. Oke, balik lagi. Jadi orang-orang yang sehat secara rohani adalah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali ya, rela perjalanan hidupnya dikuduskan ya, dibentuk oleh Tuhan. Kayak ini ya. Jadi yang kita kejar adalah sehat secara rohani ya. Nah, orang-orang yang sehat secara rohani itu dalam hidupnya tidak memadamkan roh, ya, jangan padamkan roh ya. Lalu tidak menganggap rendah nubuat-nubuat. Nubuat-nubuat ini berbicara firman dalam Alkitab ya. Lalu menguji segala sesuatu untuk membedakan mana yang baik, yang benar, dan mana yang jahat, yang tidak benar. Yang baik, yang benar kita pegang, lalu yang jahat, yang tidak benar kita menjauhkan di diri. Itu cirinya secara rohani sehat. Jadi tiap hari karena rajin belajar firman semua diuji. Baca berita di koran, uji. Ada dengar khotbah orang, uji. Dengar di mana saja, baca apapun hal yang terjadi di dunia ini semua uji oleh kebenaran firman. Itu orang yang sehat rohani. Nah, orang yang sakit rohani apa? Enggak peduli. Yang penting saya Kristen. Yang penting tiap minggu saya ke gereja. Hidup saya bagaimana dia jalani tanpa sama sekali menguji. Nah, kita sudah melihat dari ayat ini. Orang yang sehat secara rohani, tidak memadamkan roh, tidak menganggap rendah firman, menguji segala sesuatu. Nah, kalau kehidupan manusia, orang ngaku Kristen tapi tidak menguji segala sesuatu, sebenarnya kita bisa curigai, bisa kita khawatirkan bahwa dia sedang memadamkan roh dan sedang menganggap rendah firman. Sekali lagi ya, jangan kita senang dulu hanya karena kita Kristen. Nanti ketemu Yesus bukan karena Kristen ditanya. Coba lihat KTP kamu Kristen, masuk surga. Enggak ya. Tapi ini sehat secara rohani. Apa ciri orang sehat secara rohani? Tidak memadamkan roh, lalu tidak anggap rendah nubuat, firman, lalu menguji segala sesuatu. Nah, kalau jemaat baca ayat-ayat lain, kalau di sini jangan padamkan roh, Efesus 4 ayat 30 berkata jangan mendukakan roh kudus. Sedangkan Efesus 5 ayat 18 penuhlah dengan roh kudus. Sedangkan Galatia 5 ayat 16 hendaklah kamu hidup di dalam roh kudus. Itu tandanya kita tidak memadamkan roh. Nah, kalau orang tidak memadamkan roh, pasti sejalan dia tidak akan menganggap rendah firman. Karena roh kudus dan firman tidak bisa dipisahkan. Untuk itulah Tuhan memberikan Roh Kudus tinggal di dalam kita supaya kita menguji segala sesuatu, cari tahu firman, lalu menguji segala sesuatu. Jadi ini ya, saya ingin sampaikan dulu ini di awal, kita kejar sehat rohani ya. Kalau lahiriah, jiwa sekali-sekali sakit nggak apa-apa. Selama kalau ini sakit kita kejar Tuhan, nggak kedukun ya. Kalau rohaninya sehat, ketika kita diizinkan secara badan sakit, secara jiwa tertekan, kita lari kepada Yesus, kepada firman-Nya ya. Nah, biasanya setelah selesai satu seri pelajaran akan masuk pertanyaan-pertanyaan, baik dari jemaat di sini ataupun dari murid-murid saya. Nah, hari ini kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya terkait pelajaran kita di 4 pertemuan terakhir. Nah, sebenarnya ini pernah saya sampaikan di khotbah-khotbah saya yang lalu, jadi kita akan cepat saja ya. Ini, saya tanya jawab ya. Lalu pertanyaan pertama yang masuk kepada saya adalah hal pemisahan ya. Kita sudah belajar minggu kemarin kan. Ketika firman disampaikan apa adanya, akan melakukan pemisahan ya, ayatnya kita sudah baca, Ibrani 4 ayat 12-13. Firman Tuhan, apa kemarin? Lebih tajam dari pedang mata dua manapun. Dia akan menusuk dan memisahkan segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah ya. Allah akan melakukan pemisahan. Nah, ada pertanyaan yang masuk, coba terangkan lebih jauh hal pemisahan. Kayak ya. Nah, saya akan mulai dari ayat ini yang banyak orang menghindari ayat ini.
Banyak hamba Tuhan, pendeta menghindari mengkhotbahkan ayat ini. Karena ayat ini tidak enak didengar oleh jemaat. Kita akan belajar ya, kita akan baca. Matius 10 ayat 32 sampai 38. Ini perkataan Yesus sendiri. Perhatikan jemaat baik-baik. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Perhatikan mulai ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ingat, kalau pedang dikaitkan dengan Yesus, itu artinya firman ya. Lanjut ayat 35. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-lakinya atau perempuannya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Penjelasannya ya. Pemisahan karena pemberitaan firman adalah rancangan Allah. Jadi ketika firman disampaikan lalu terjadi perpecahan di antara orang yang mendengar firman, terjadi pemisahan, itu memang sengaja dilakukan. Jadi Yesus katakan apa? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang, firman. Dan dengan firman ini Yesus katakan, aku datang untuk memisahkan. Nah, Yesus nggak tanggung-tanggung. Yang dipakai contoh adalah keluarga. Di dalam keluarga pun yang dibangga-banggakan manusia sebagai kita punya ikatan darah gitu kan. Manusia kan membangga-banggakan ikatan keluarga. Kita satu darah, satu daging. Gitu kan? Bahkan di antara kumpulan manusia, komunitas manusia yang dianggap paling dekat, paling erat hubungannya karena keluarga pun, Yesus akan mengadakan pemisahan. Dan pemisahannya dilakukan oleh pedang, firman Allah. Apa sih artinya? Yesus itu sedang menyaring, memilih orang-orang yang akan masuk surga, akan dia jemput masuk surga. Nah, di dalam keluarga pun Yesus harus melakukan pemisahan untuk memisahkan mana anggota keluarga yang mengasihi Tuhan dan mana anggota keluarga yang tidak mengasihi Tuhan. Mana anggota keluarga yang Kristennya benar, mau hidup didisiplinkan, dibentuk oleh firman, mana anggota keluarga yang Kristennya Kristen-Kristenan. Kalau saya bilang Kristen-Kristenan itu kan berarti Kristen bohongan. Ada mobil, betulan ya, ada mobil mobilan, artinya mobil bohongan, betul nggak? Jadi Tuhan harus melakukan pemisahan. Makanya ketika firman diberitakan dalam keluarga, pasti terjadi pemisahan. Kita sudah singgung ya minggu kemarin. Firman itu kalau disampaikan apa adanya pasti melakukan pemisahan. Antara orang yang mengasihi Yesus, mengasihi firman, dengan orang-orang yang tidak mengasihi Yesus, tidak mengasihi firman. Kalau mengasihi Yesus itu pasti mengasihi firman. Karena firman itu menunjuk kepada dalam iman Kristen kan firman itu menunjuk kepada pribadi yang kedua. Jadi saya selalu katakan, jadi nggak mungkin kalau orang Kristen berkata, saya mengasihi Yesus pas pujian, penyembahan, nyanyi-nyanyi, kan liriknya itu syairnya, aku mengasihi. Tapi dia sehari-hari acuh sama firman, menganggap rendah nubuatan, menganggap rendah firman, itu nggak mungkin. Kalau orang Kristen benar itu nggak mungkin begitu. Karena firman itu menunjuk kepada Yesus ya. Nah, ketika firman disampaikan pasti ada pemisahan. Makanya kebenaran itu ketika disampaikan memang menimbulkan konflik.
kita jangan kecil hati, jangan sedih. Kalau karena kita berpegang kepada firman, berpihak kepada Yesus, kemudian kita jadi katakanlah dalam tanda kutip ribut dengan anggota keluarga kita. Karena kebetulan di tengah-tengah anggota keluarga kita ada orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Tuhan harus mengadakan pemisahan. Memang tujuan Yesus datang ke dunia untuk mengadakan pemisahan. Orang yang berhak masuk surga dan orang yang berhak masuk neraka. Jadi saya tuh suka sedih kalau berhadapan melayani keluarga. Lalu ada anggota keluarga yang berkata, pokoknya karena kita satu keluarga kita harus bersatu sampai mati. Betul, tapi bersatunya harus di dalam Yesus. Bapak, Ibu, kalau bersatunya di luar Yesus buat apa? Kalau ujungnya ke neraka. Ya. Jadi ini perkataan Yesus sendiri loh, dan ini banyak tidak dikhotbahkan karena takut menyinggung jemaat. Padahal tujuan Yesus memberikan perkataan ini, Tuhan ingin menyelamatkan anggota keluarga, lalu lewat yang diselamatkan anggota keluarga ini, dia memberitakan Injil kepada anggota lainnya. Supaya seluruh anggota keluarga diselamatkan, seluruh anggota sama-sama masuk ke dalam kerajaan surga. Itu tujuan Yesus. Makanya Yesus katakan, jangan dibilang saya datang membawa damai. Coba ya penjelasannya. Sekali lagi ya, pemisahan karena pemberitaan firman adalah rancangan Allah. Jadi kalau kita dimusuhin orang, karena Tuhan, jangan kecil hati, gak apa-apa. Asal jangan kita yang cari permusuhan kepada orang. Orang Kristen itu kan pembawa damai. Dia gak cari gara-gara supaya bermusuhan sama orang, enggak. Tapi kalau karena dia menyampaikan firman, hidup setia dalam kebenaran firman melawan arus, lalu kemudian orang memusuhi dia, bahkan anggota keluarga, jangan kecil hati ya. Jangan kecil hati, karena itu memang sudah rencana Allah ya. Yang kedua, Yesus adalah Raja Damai ya. Kita sudah kenal orang Kristen. Ini ditulis dalam Yesaya 9 ayat 5. Yesus itu Raja Damai. Tujuan Yesus datang ke dunia adalah membawa damai. Tapi kenapa di sini Yesus berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah katanya Yesus Raja Damai. Kenapa Yesus sendiri bilang, bukan membawa damai, tetapi membawa pedang. Bertentangan enggak dua ayat ini? Enggak ya. Karena ketika dikatakan Yesus adalah Raja Damai, damainya itu dalam damai Allah. Damainya itu dalam kebenaran. Kita sudah belajar satu-satunya sumber damai sejahtera yang sejati adalah Allah. Tidak ada damai sejahtera sejati di luar Allah. Kalaupun manusia merasa mengalami damai, itu damai sejahtera bohongan. Damai sejahteraan. Karena damai sejahtera sejati hanya ada di dalam Allah. Allah itu sumber damai sejahtera, tidak ada yang lain. Maka satu-satunya cara kita mengalami damai sejahtera sejati adalah ketika kita berdamai dengan Allah. Hubungan kita nyambung dengan Allah, sang sumber damai. Barulah kita mengalami damai sejahtera. Tapi kan ketika kita berdosa, Alkitab katakan kita itu musuh Allah. Manusia itu dalam keberdosaannya musuh Allah, membenci firman, membenci terang, membenci kebenaran. Artinya hubungan manusia itu putus dengan Allah. Secara rohani mati itu putus hubungan dengan Allah. Bagaimana kita bisa merasakan damai sejahtera kalau kita putus hubungan dari sumber damai sejahtera? Maka Yesus katakan, aku tidak membawa damai, maksudnya damai bohongan. Yang aku bawa adalah damai betulan. Damai sejahtera yang dari Allah. Dan supaya damai sejahtera yang dari Allah yang betulan ini kamu rasakan, bisa dirasakan manusia, satu-satunya cara adalah hidup dalam kebenaran firman. Artinya kita harus bertobat, harus masuk dalam keselamatan di dalam Yesus. Harus dilahirkan baru kita bisa mengalami damai sejahtera. Barulah di situ kita bisa mengenal Yesus adalah damai sejahtera. Jadi memang bertentangan dua ayat ini kalau kita menangkapnya secara logika. Tapi kalau kita mengerti bahwa
satu-satunya sumber damai sejahtera sejati adalah Allah, Yesus datang membawa pedang, membawa firman, membawa orang kepada pertobatan dulu, masuk iman Kristen yang benar, baru bisa merasakan damai sejahtera Allah. Nah, kalau manusia dalam keadaan berdosa, dia nggak akan melihat Yesus damai sejahtera kok. Walaupun Alkitab menuliskan Yesus adalah Raja Damai, tapi kalau manusia berdosa, dia akan melihat Yesus sebagai musuh. Makanya ketika Yesus datang yang pertama kali, dia dibenci, bahkan disalibkan. Karena mereka melihat Yesus merusak hidup mereka. Ketika Yesus datang membawa firman, membawa kebenaran, manusia berdosa menolak. Kenapa? Yesus ini mengganggu kenikmatan hidup saya. Setelah Yesus datang dengan firman-Nya ya, dengan pedang, segala nggak boleh. Yang dulu saya suka lakukan, sekarang nggak boleh. Ini nggak boleh. Nah, kami pernah dalam pelayanan kami ketemu jemaat seorang ibu yang bilang begitu. Katanya, sedih amat sih saya jadi orang Kristen, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Lihat, bagi ibu ini, Yesus nggak bawa damai. Karena bagi dia, ketika Yesus datang dengan firman, dia merasa segala nggak boleh. Itu ya artinya ya, Yesus tidak datang membawa damai, tapi membawa pedang. Artinya, bertobat dari dosa kita. Nah, dalam keluarga, Yesus harus melakukan pemisahan. Karena tujuan Yesus adalah memenangkan semua orang. Jadi dan karena saya sudah pengalaman ya, melayani keluarga dalam perjalanan hidup saya sebagai pendeta, saya melihat ketika Yesus memisahkan keluarga. Sedih, secara manusia kita menangis ya. Tapi sekali lagi, yang kita kejar adalah sehat rohani. Hidup di dalam iman yang benar. Kenapa? Daripada seluruh anggota masuk neraka, mending kita berpihak dulu kepada Yesus, dimusuhin misalkan sama anggota keluarga lain. Tetapi dengan iman, dengan firman yang dari Yesus, bersama dengan Yesus dan Roh Kudus yang kita miliki, lalu kita beritakan Injil kepada anggota keluarga lain yang belum masuk ke dalam iman Kristen yang benar. Kalau kita berpihak kepada Yesus, pasti dimusuhin orang, pasti dimusuhin dunia. Yesus sudah memberikan teladan seperti itu ya. Makanya di sini Yesus katakan di ayat awal, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapakku di sorga. Jadi ketika kita berhadapan dengan anggota keluarga pun, kita harus menyatakan iman kita. Saya berpihak kepada Yesus. Kalau ada tradisi dalam keluarga yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, saya nggak mau ikutan. Saya nggak mau ikut lagi setelah saya jadi Kristen benar. Kalau karena itu kemudian saya dibenci oleh anggota keluarga lain, harga mengikut Yesus. Harga mengikut Yesus. Ya. Dan saya sudah melihat pedang yang dibawa Yesus, firman kebenaran itu memecah keluarga. Dan kalau saya menghibur orang-orang yang karena berpihak kepada Yesus kemudian dibenci, dijauhi oleh keluarganya, saya bilang jangan balik membenci. Tapi berusahalah mulai sekarang memberitakan Injil, memberitakan kebenaran kepada anggota keluarga lain. Bahkan di antara keluarga Kristen loh. Firman akan memisahkan antara Kristen yang benar dengan Kristen KTP. Makanya jangan terlalu, kalau minggu lalu kita fanatik, diajari jangan fanatik organisasi ya. Kalau kita mengasihi GPDI, jangan fanatik GPDI. Sama ya, prinsipnya kepada keluarga pun gitu. Kalau kita mengasihi keluarga kita, jangan fanatik keluarga. Fanatik kepada Yesus. Tuhan, saya ingin semua anggota keluarga saya diselamatkan. Maka saat ini saya bertobat Kristen benar. Kalau karena itu saya dibenci oleh anggota keluarga lain, gak apa-apa sementara. Saya kumpulkan dulu senjata, perlengkapan senjata saya firman. Supaya ketika perlengkapan senjata saya memadai, saya sudah didewasakan dalam iman saya, baru saya menyampaikan Injil firman kepada anggota lain tadi. Saya tidak balas membenci mereka, tapi saya akan mengasihi mereka dengan memberitakan kebenaran. Supaya lewat saya semua anggota keluarga dimenangkan. Coba ya, kurang keras apa Yesus berkata? Barang siapa mengasihi bapak ibunya lebih daripada mengasihi Yesus, ia tidak layak bagi Yesus.
Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada Yesus, ia tidak layak bagiku. Ya. Ketika kita mengasihi orang tua kita ya, pasti nggak mungkin, ya mungkin di luar sana ada, tapi kita mengasihi orang tua kita. Tapi Yesus katakan ini dari mulut Tuhan Yesus sendiri loh. Kalau kasih kita kepada orang tua jasmani melebihi kasih kita kepada Yesus, kita tidak layak bagi Yesus. Kita tidak layak masuk surga. Coba saya tanya jemaat, apakah lewat perkataan ini Yesus sedang mengajarkan kita untuk membenci orang tua kita? Tidak. Apakah dengan ayat perkataan ini Yesus sedang mendidik kita tidak mengasihi orang tua kita? Tidak. Yesus sedang mengajarkan kalau kamu mengasihi orang tuamu, bapak ibumu, kasihi mereka dengan kasih Yesus, kasih dalam kebenaran. Buat ayah ibumu, kalau mereka belum masuk dalam iman Kristen yang benar, masuk ke dalam iman Kristen yang benar. Itu mengasihi bapak dan ibu yang benar di mata Allah. Itu maksudnya mengasihi Yesus lebih dari mengasihi orang tua. Artinya kita mengasihi orang tua dengan kasih Jadi kita dapatkan dulu kasih Yesus. Agape itu ya. Kasih Yesus agape itu kasih dalam kebenaran. Barulah kita mengasihi ayah ibu kita dengan kasih itu. Karena hanya dengan kasih itulah kita bisa membawa ayah ibu kita sama-sama masuk ke dalam surga. Sama orang tua juga. Kalau orang tua mengasihi anaknya lebih dari mengasihi Yesus, bahaya. Dia akan memanjakan anaknya, tidak mendisiplinkan anaknya dengan kebenaran firman. Tapi kalau dia lebih mengasihi Yesus, lalu mendapatkan kasih Yesus, lalu dengan kasih Yesus itu dia mengasihi anak-anaknya, dia akan mewariskan iman yang benar. Nah, banyak keluarga Kristen orang tua mengasihi anaknya lebih daripada mengasihi Yesus. Mereka mengasihi anaknya, memberikan segala yang anaknya perlukan, menyekolahkannya tinggi-tinggi, tapi tidak mewariskan iman yang benar. Nah, Yesus nggak mau kayak gitu. Seberapapun kita mengasihi anak-anak kita, kalau ujungnya masuk neraka buat apa? Kita harus mengasihi anak kita dengan kasih yang benar, kasih Yesus. Nah, kasih Yesus itu ada dalam kebenaran firman. Makanya saya selalu, dan ini perkataan saya, ajaran saya ini banyak menyinggung orang tua Kristen ya, ketika saya khotbahkan. Saya bilang, kalau orang tua tidak memiliki firman, tidak taat kepada firman, orang tuanya sendiri tidak membangun hidup dalam ketekunan, mau didisiplinkan oleh firman, lalu ketika dia mendidik anaknya, dengan didikan apa? Ya mungkin anaknya dididik menjadi baik, tapi orang baik bukan jaminan masuk surga. Masuk surga itu harus baiknya benar. Baru masuk hitungan Allah, kita sudah belajar ya. Kalau sekedar baik, nggak usah masuk Kristen. Saya itu kan punya kawan, nah sampai sekarang kami suka ngobrol, suka berdiskusi lah. Lalu sesuatu ketika teman saya ini telepon saya, dia bilang begini, Neil, nama saya kan Daniel, Neil katanya, sekarang susah ya jadi orang baik katanya. Lalu saya jawab begini, betul, susah jadi orang baik, tetapi jadi orang benar itu mustahil. Bisa nggak jemaat nangkep perkataan saya? Kalau supaya manusia jadi baik, nggak perlu Yesus mati di salib. Di luar sana banyak yang baik, sangat baik. Banyak ya? Tapi untuk menjadi benar, saya bilang manusia mustahil. Harus Allah yang melakukan. Yesus harus Allah turun ke dunia jadi manusia lalu mati di atas salib. Baru manusia bisa benar. Itu loh iman Kristen. Mengakui Yesus tuh Tuhan karena hanya lewat karya salib Kristus manusia bisa benar. Itu iman Kristen. Jadi kalau berbuat baik susah, iya sekarang jadi orang baik susah. Tapi jadi orang benar mustahil tanpa Allah yang melakukan. Nah bagian kita adalah masuk dalam iman Kristen. Mengakui Yesus tuh Tuhan. Sehingga lewat pengorbanan Yesus di salib kita jadi kita tuh dibenarkan karena Yesus. Bukan karena kebenaran manusia.
Nangkep ya obrolan saya dengan kawan saya ini. Jadi Kristen tuh harus memperlihatkan bedanya di mana. Kalau sekedar banyak berbuat baik, banyak, nggak perlu jadi Kristen, di luar pun banyak berbuat baik. Kalau kumpul-kumpul tiap minggu ibadah, di luar pun orang-orang kumpul ibadah banyak. Yang membedakan kita sebagai Kristen dari yang di luar sana apa? Mengakui Yesus Tuhan. Kita tuh belum jadi Kristen sungguh kalau belum mengakui Yesus tuh Tuhan. Dan Yesus Tuhan itu adalah realitas. Kalau kita tidak mengakui saat ini, Yesus tidak akan mengakui kita di surga, nggak akan masuk surga. Makanya jadi Kristen itu mengakui Yesus Tuhan dari sekarang. Supaya Yesus mengakui kita di hadapan Allah. Kita masuk surga pada kedatangan Yesus yang kedua. Mau sebaik apapun perbuatan kita, serajin apapun kita beribadah tiap hari Minggu, seaktif apapun pelayanan kita, kalau tidak mengakui Yesus Tuhan, jelas kan? Bukan perkataan Dani, perkataan Yesus. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapakku yang di sorga. Menyangkal di sini bukan berarti, ya kalau di mulut kita mengakui, semua orang mengakui, memanggil Yesus Tuhan. Sekali lagi, ketika mengakui Yesus Tuhan artinya hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus dalam kebenaran itu namanya mengakui Yesus Tuhan. Jadi kalau di mulut, banyak orang Kristen memperkatakan Tuhan. Kan gak ngerti arti kata Tuhan apa. Coba tanya. Ya, kok Erwin coba. Gak apa-apa, menguji kok. Ini kalau ketemu orang Kristen bilang Tuhan, maaf Pak, ngerti gak ketika Bapak manggil Tuhan, kata Tuhan itu artinya apa? Kebanyakan orang Kristen gak ngerti. Nah, ini kesempatan untuk kita memberitakan kebenaran. Yesus itu dipanggil Tuhan karena dia Tuhan kita. Kita hambanya. Hamba itu taat. Jadi kalau Bapak memanggil Yesus Tuhan, kehidupan Bapak setiap hari dalam semua aspek harus taat kepada perkataan Yesus. Itu artinya Tuhan. Banyak orang Kristen kan manggil Yesus Tuhan tapi hidup apa maunya saya. Bahkan merayakan Natal pun apa maunya saya. Ya, jangan. Kita sudah belajar sekarang. Nah, saya tuh kan pernah bersaksi sejak dalam kandungan GPDI ya. Saya tuh sejak dalam kandungan Kristen Oma. Papa mama saya orang GPDI. Tapi saya baru dilahirkan kembali usia 30 tahun. Tahun 2000. Saya lahir tahun 1970. Saya baru jadi Kristen benar itu tahun 2000. Usia saya 30 tahun. Nah selama 30 tahun saya menjalani hidup orang Kristen, saya manggil Yesus tuh Tuhan. Tapi saya menjalani kehidupan menurut maunya saya. Saya nggak peduli firman. Jadi dalam pergaulan, dalam hal keuangan, pekerjaan, hubungan dengan orang tua, dan lain-lain, cara saya menyembah, beribadah. Saya nggak pernah menguji kata firman yang benar itu seperti apa. Ikut aja. Nah sekarang kita enggak ya. Jadi sekali lagi ketika kita memanggil Yesus Tuhan artinya ini ya. Kita mengakui Yesus di hadapan manusia itu ketika kita berpihak kepada Yesus. Menjalankan, membangun kehidupan kita dalam segala aspek di atas kebenaran firman. Taat. Hamba itu kepada Tuhan itu taat ya. Oke. Ngerti ya di sini ya. Jadi jangan kecil hati kalau karena kita berpihak kepada firman, kepada Yesus lalu terjadi perpecahan dalam keluarga. Kalau itu terjadi, jangan kecil hati, bangun iman kita di dalam Tuhan, perkaya dengan kebenaran firman, biar Roh Kudus bekerja, lalu lewat bekal itu kita beritakan Injil firman kepada anggota keluarga itu. Ya. Karena target kita adalah target Yesus. Semua orang selamat. Seluruh anggota keluarga diselamatkan. Ya. Lanjut. Jadi Yesus adalah Raja Damai. Walaupun ketika firman diberitakan menyebabkan pemisahan, perpecahan, tetapi kalau kita setia di dalam firman, damai yang sejati yang akan kita peroleh ya. Nah, oleh karya salibnya lah Yesus memperdamaikan manusia dengan Allah. Nah, karena Yesus Raja Damai, justru Yesus datang ke dunia sebagai manusia untuk mati di salib, untuk memperdamaikan manusia dengan
Allah ayatnya ya, Ibrani 2:17, Roma 3:25. Yesus mati di salib itu memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Allah, sang sumber damai sejahtera. Jadi lewat karya salibnya, lewat pengorbanan Yesus, manusia relasinya nyambung lagi dengan Allah, sehingga damai sejahtera sejati yang dari Allah, Allah satu-satunya sumber damai sejahtera sejati, bisa mengalir ke dalam hidup manusia. Saat itulah manusia mengalami damai yang benar, damai dalam kebenaran. Makanya yang ditawarkan oleh Yesus adalah damai sejahtera sejati, bukan duniawi. Jadi kalau jemaat baca Yohanes 14 ayat 27, Yesus katakan apa kepada murid-muridnya? Ada yang tahu isi ayat ini? Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahteraku kutinggalkan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak sama dengan yang dunia berikan. Janganlah gelisah hatimu. Ini loh. Lewat karya salibnya, lewat firman-Nya yang pedang itu, Yesus ingin semua manusia merasakan damai sejahtera sejati. Bukan damai sejahtera bohongan yang ditawarkan manusia, yang ditawarkan dunia. Nah, damai sejahtera sejati hanya bisa kita peroleh ketika hubungan kita dengan Allah nyambung. Karena hanya Allah sumber damai sejahtera sejati. Maka Yesus datang ke dunia mati di atas salib. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus dilahirkan kembali, nyambung lagi dengan Allah, lalu damai sejahtera Allah mengalir. Barulah manusia mengalami damai sejahtera sejati. Jadi kalau damai sejahtera di luar Yesus, di luar kebenaran firman, itu damai sejahtera duniawi. Bohongan. Firman yang berkata. Yesus katakan yang Yesus tawarkan, yang Yesus berikan bukan damai sejahtera duniawi. Apa yang kuberikan beda dengan apa yang dunia berikan ya. Kita harus kejar damai sejahteranya Allah. Ini loh tandanya kita sehat secara rohani. Kita tidak puas dengan damai sejahtera duniawi. Coba saya tanya jemaat. Jawab dengan jujur ya. Kalau kita Tuhan kasih lagi banyak uang, merasa damai enggak? Damai. Damai jujur kok. Kalau kita dikasih Tuhan sehat secara lahiriah badan, damai enggak? Damai ya. Kalau kita sakit kan istri saya udah 2 hari sakit kepala, enggak damai. Nah itu damai-damai secara lahiriah ya, mempengaruhi jiwa. Itu damai sejahtera duniawi. Kita enggak bohong. Hal-hal itu memberikan kepada kita damai sejahtera. Tetapi kan damai sejahtera itu berubah oleh kondisi. Betul ya kok? Kalau tadi Koko secara jujur bilang kalau lagi banyak uang damai. Nah sekarang kalau Tuhan izinkan kurang uang gimana? Damainya hilang nggak? Hilang. Kalau kita dapat damai karena damai sejahtera karena uangnya berkurang, damainya berkurang. Kalau kita damai karena sehat, lalu Tuhan izinkan sakit, damainya hilang. Nah kalau yang Yesus berikan damai sejahtera sejati yang dari Allah yang rohani, ketika kita diizinkan tidak punya uang, hilang gak damainya? Ya secara badan hilang. Semua orang kan marah-marah. Kenapa sih marah-marah? Lagi punya uang. Semua orang begitu. Tapi kalau orang yang dekat dengan Allah, Kristennya benar, hidup dalam kebenaran firman, kehilangan damai secara lahiriah itu tidak akan mempengaruhi secara rohani. Rohaninya tetap sehat. Dia tetap bisa merasakan damai. Artinya begini, ketika dia kehilangan damai sejahtera karena kebetulan Tuhan izinkan lagi tidak punya uang, tidak akan membuat pandangannya terhadap kebenaran itu berubah. Terhadap Allah itu berubah, enggak. Dia tetap mengasihi Tuhan, dia tetap bersyukur. Asal tidak punya uangnya jangan karena malas ya. Karena kalau malas kan tidak sesuai dengan kehendak ulang. Kalau kita sudah rajin bekerja, tapi Tuhan izinkan satu waktu kehabisan uang, secara badani kita kehilangan damai sejahtera, tapi secara rohani tidak. Artinya apa? Selama saya masih terus bekerja, tidak malas, pasti Tuhan berikan lagi berkat jasmani. Atau kalaupun saya menderita secara badani karena sekarang lagi kebetulan lagi nggak ada uang, tidak mempengaruhi nasib saya dalam kekekalan. Saya tetap sudah dapat jatah tempat di sorga. Nah ini akan memberikan penghiburan, kedamaian. Dan kedamaian ini gak bisa hilang. Ketika sakit pun
Jadi ada orang Kristen sakit sedikit nggak ke gereja, ditanyain sama gembalanya alasannya apa? Aduh sakit katanya. Tapi nonton bola ditongkrongin lagi sakit juga. Oh sampai tengah malam sampai pagi ke gereja. Nah itu sakit badan, tapi yang lebih saya khawatirkan itu sakit rohani. Kalau orang yang rohaninya sehat, ya kecuali sakitnya nggak bisa bangun dari tidur gitu kan, atau berbahaya bisa jatuh, ya nggak usah ke gereja. Saya pun sebagai gembala menyarankan ya udah di rumah dulu gitu kan, atau ke dokter dulu berobat dulu. Tapi cuman pusing-pusing sedikit, aduh asik nih, senang malah. Secara rohani malah senang, ada alasan nih buat nggak ke gereja besok. Nah ini sakit secara rohani. Jangan harapkan damai sejahtera sejati kita miliki kalau begitu. Tapi satu dalam pengalaman saya sebagai pendeta kan lihat orang-orang yang secara badan, secara lahiriah, Tuhan nggak berikan kekayaan yang bagaimana gitu kan. Tapi kok dia semangat beribadah, semangat hidup dalam kebenaran firman. Kalau saya nasihat itu dengar gitu, ngikutin. Saya sudah sering cerita ke istri, saya tuh banyak Tuhan pertemukan dengan orang-orang seperti itu, Oma. Jadi ketemu dengan saya sebagai pendeta tuh dalam kondisi hidupnya lagi hancur, lagi down. Tapi ketika dia mau dengar nasihat firman yang saya berikan, sekarang orang-orang itu sudah bangkit. Iya betul, istri saya sudah tahu banyak lah pengalaman hidup saya. Jadi orang bisa mengalami kehilangan damai sejahtera secara lahiriah, bahkan secara jiwa tertekan. Tapi kalau secara rohani hubungan dengan Allah sudah tersambung, kerannya nyambung, maka Allah secara otomatis akan mengalirkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dan saya banyak melayani orang tua gitu yang sudah dalam keadaan sakit. Malah pernah saya melayani oma yang sudah nggak bisa bangun dari tempat tidur. Itu saya melayani sampai oma ini meninggal dipanggil Tuhan ke surga. Tapi setiap saya datang, oma ini menyambut saya dengan penuh sukacita. Ngajak saya nyanyi, walaupun oma ini udah nggak bisa berkata-kata. Lalu firman lewat anaknya gitu. Firman, Om Dhani suruh firman katanya. Walaupun mungkin secara pendengaran sudah nggak begitu dengar jelas. Nangkep saya, maksud saya. Secara lahiriah nggak damai sejahtera, lemah. Jiwa pun tertekan sepanjang hari harus di atas tempat tidur gitu kan. Bangun aja harus dibangunin, duduk di kursi roda harus dibangunin. Tapi secara rohani dia sehat. Dan kalau ketemu saya, dia perlihatkan bahwa dia memiliki damai sejahtera yang sejati. Ya, jadi saya layani oma ini sampai meninggal dunia dan saya ingin jemaat seperti itu. Kalau ketika kehilangan, gak punya uang, kita gelisah gitu, sama saya juga mengalami kok. Nah itu harus jujur ya jadi manusia ya, gak boleh munafik. Sama, tapi secara rohani, saya tetap merasakan damai sejahtera. Amin. Allah ada di dalam diri saya, Roh Kudus gitu kan. Jadi itu ya. Nah, Yesus Raja damai betul, tapi damai yang Yesus tawarkan adalah damai sejati. Dan Yesus gak mau manusia hidup dalam damai sejahtera bohongan. Makanya Yesus datang, Yesus katakan, saya tidak membawa damai. Saya tidak mau damai versi seperti itu. Yang saya mau kamu miliki adalah damainya Allah. Maka saya datang membawa pedang, membawa firman ya. Jadi kalau perkataan Yesus sendiri memakai contoh hubungan dalam keluarga, ini banyak terjadi ya. Yang kecil hati ya, yang kecil hati. Tapi jadilah kita terang di tengah-tengah keluarga ya, beritakan firman. Kalau karena memberitakan firman dan hidup dalam kebenaran, kita dimusuhi oleh anggota keluarga sekalipun, jangan kecil hati lalu, oh Tuhan maaf karena saya Kristennya berusaha benar, saya jadi dijauhi saudara saya mau balik lagi jadi Kristen seperti saudara saya. Jangan. Justru kalau begitu, Allah tidak memiliki alat untuk dipakai menyelamatkan keluarga. Jadi relakan hati. Nah, untuk sementara dijauhi dulu sama keluarga nggak apa-apa. Tapi tekun beritakan firman ya. Tekun memberi diri diperlengkapi lalu lewat senjata firman itu serang balik iblisnya, bukan keluarganya. Serang balik iblis dengan senjata Allah yaitu pedang roh. Pedang roh berbicara cara memerangi iblis itu cuma firman. Kita serang balik iblisnya. Beritakan firman kepada keluarga ya. Oke.
Jadi ini ya, pemisahan memang harus terjadi. Ini di dalam keluarga ya. Nah yang berikutnya di dalam gereja jemaat. Ini ayatnya, kita baca dulu ya. 1 Korintus 11 ayat 17. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Saya mau jemaat terima dulu, ini kebenaran firman, bukan kata Dani. Ada pertemuan-pertemuan ibadah yang tidak mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan keburukan. Ada pemisahan ya. Jadi kalau orang Kristen berkumpul ibadah di gereja, ada ibadah, pertemuan ibadah yang mendatangkan kebaikan, ada ibadah yang tidak mendatangkan kebaikan tapi mendatangkan keburukan. Ini kata firman, bukan kata Dani ya. Oke lanjut. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan. Supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Oke, saya ulang ya. Dari ayat yang pertama. Ada pertemuan ibadah yang mendatangkan kebaikan. Ada pertemuan ibadah yang mendatangkan keburukan. Nah di ayat yang kedua, ayat yang 18, dikatakan seperti ini. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Jadi ada perpecahan di antara jemaat, tapi perpecahan ini disebabkan karena ketidaktertiban hidup jemaat. Oke. Nih, di ayat 17, Paulus berkata, dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu. Nah, dalam terjemahan yang lebih tepat, ini kurang tepat kita bahasa Indonesia penerjemahannya. Harusnya Paulus berkata seperti ini. Nah, aku kepada kamu memberitakan peraturan-peraturan, hukum-hukum Allah, tapi kamu tidak mau menaatinya. Ya, jadi ketika Paulus mengajarkan kebenaran firman, Paulus sedang menyampaikan peraturan-peraturan Allah. Betul ya? Hukum-hukum Allah. Pengennya Allah ibadah itu seperti apa? Pengennya Allah gaya beribadah itu seperti apa? Pengennya Allah jemaat itu menjalani kehidupan seperti apa? Itu yang Paulus katakan. Itu yang disebut sini. Peraturan-peraturan yang Paulus sampaikan. Tetapi kemudian aku tidak dapat memuji kamu, artinya jemaat, gereja menolak peraturan-peraturan dari Allah. Menolak firman, menolak hidup dalam kebenaran firman, menolak didisiplinkan, dididik oleh firman. Nah ketika jemaat menolak firman, maka pertemuan-pertemuan ibadah tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Ini penjelasannya. Ayat 17 berbicara kehidupan atau praktek ibadah yang tidak tertib. Nah dalam kondisi praktek kehidupan jemaat yang tidak tertib itulah kemudian muncul perpecahan. Coba, saya alami sendiri loh sebagai orang Kristen sebelum jadi pendeta. Sekarang kalau kita ke gereja, di gereja itu suka ada blok-blokan. Ya apa ya? Saya alami loh. Saya sudah jadi pendeta, bantu pelayanan di beberapa gereja, saya melihat gereja sekarang blok-blokan. Ada kelompok ini, ada kelompok itu, betul ya? Kadang-kadang orang-orang yang punya, yang kaya ngumpul dengan orang-orang kaya saja. Lalu orang-orang yang tidak punya, yang miskin, terpinggirkan. Seringkali gembala tuh lebih melihat orang-orang kaya, betul apa betul? Saya berkata begini itu pengalaman ya. Kalau oma orang kaya, punya perusahaan banyak, konglomerat, lalu oma masuk berjemaat di satu gereja, orang itu sikapnya lain, gembala itu sikapnya lain. Bahkan oma bisa jadi tidak memakan waktu lama tuh dimasukkan ke anggota majelis gereja, betul. Ini realitas loh gereja-gereja sekarang. Kalau Ko Erwin kaya raya begitu. Masuk ke satu gereja, gak berapa lama jadi anggota majelis, jadi ketua departemen. Tapi kalau kita orang miskin, gak dianggap. Seringkali terpinggirkan. Saya berkata begini dari pengalaman pelayanan saya ya. Saya kan sudah ke beberapa gereja sebelum
buka penggembalaan di sini. Jadi kalau jemaat tidak dibangun dalam kebenaran firman, pasti ada perpecahan di sana. Coba, sekarang kan gereja pecah itu gara-gara apa kebanyakan? Tadinya satu gereja, tapi kemudian pecah. Karena apa kebanyakan? Pasti karena hal-hal duniawi. Rebutan jabatan. Atau apa? Rebutan oh kalau gereja besar uangnya banyak loh. Jangan disangka. Itu bisa timbul perpecahan. Nah, kalau praktek jemaat kita tidak didisiplinkan, tidak dibangun dalam kebenaran firman, pasti ada perpecahan. Tapi perpecahannya karena ketidaktertiban hidup. Karena selama ini gembala membiarkan pertemuan-pertemuan ibadah menjadi pertemuan-pertemuan ibadah yang tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan karena tidak efek dalam kehidupan jemaat. Jemaat itu menjalani kehidupan sehari-hari tidak tertib, tidak ikutin firman, tidak tertib tuh ya. Maka ketika mereka kumpul dalam ibadah pun pasti tidak pasti. Firman yang bilang bukan Dani, pasti. Nah ini akan menimbulkan perpecahan. Makanya kalau jemaat baca ayat ini, saya kasih ayatnya ya, Titus 1 ayat 9 dan 10, tugas seorang gembala adalah mengajarkan firman, memberi nasihat firman, membangun kehidupan jemaat di dalam firman. Kenapa? Paulus sendiri menuliskan dalam suratnya, karena kebanyakan orang Kristen sekarang hidup tidak tertib. Coba ya kita baca ayatnya. Coba Mah, buka. Bacakan Titus 1 ayat 9 dan 10. Satu ayat saja kita baca ya hari ini. Biar kita mengerti. Sudah ketemu? Titus 1 ayat 9 dan 10. Ayat 10. Oke, sampai situ. Lihat ya, Paulus katakan karena sudah banyak orang hidup tidak Ini Paulus berbicara tentang jemaat loh. Maka, karena sekarang sudah banyak orang Kristen hidup tidak tertib itu apa? Maunya sendiri. Nggak menguji, nggak cari tahu menurut firman harus bagaimana. Nah, karena banyak orang Kristen sudah hidup tidak tertib, maka seorang gembala, ini yang dibacakan, Titus 1 ayat 9 dan 10 itu persyaratan jadi seorang gembala, pemimpin gereja. Maka seorang gembala di ayat 9 dikatakan, berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran. Itu tugas gembala. Makanya Paulus dalam ayat ini memberikan peraturan-peraturan. Hidup orang Kristen tuh nggak seenaknya. Jadi orang Kristen tuh mengakui Yesus Tuhan taat. Dek. Jadi diam dulu, jangan ganggu Papa. Diam di sana di belakang. Dedenya diam di belakang. Ya. Paulus sebagai pemimpin gereja memberitahukan peraturan-peraturan. Seorang gembala tugasnya memiliki dalam hidupnya kebenaran firman. Dia mau belajar lalu menasihati orang berdasarkan ajaran yang benar. Mengapa? Paulus katakan, karena sekarang banyak orang Kristen hidup tidak tertib. Nah di sini Paulus tidak bisa memuji. Nah ketika orang Kristen hidup di luar dalam pekerjaan, keluarga, rumah tangga, dan sebagainya dari Senin sampai Sabtu tidak tertib, tidak mau ikut pimpinan Roh Kudus dalam firman kebenaran, maka ketika mereka kumpul pun ibadah mereka tidak mendatangkan kebaikan tapi mendatangkan Jadi keberadaan kita di gereja harus matching, harus sama dengan keberadaan kita di kehidupan sehari-hari.
Jangan kalau ke gereja rohani, pulang ke rumah rohana, jangan. Bagaimana kita di gereja itu harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Minggu ke gereja, Senin sampai Sabtu kelihatan firman. Kenapa? Karena gembalanya mengajarkan peraturan-peraturan Tuhan. Atau menurut Titus tadi, gembalanya memberikan nasihat berdasarkan ajaran yang sehat. Jadi saya nggak mau orang Kristen kelihatan tertib di ibadah, tapi sehari-hari mereka menjalani kehidupan tidak tertib. Itu dulu waktu saya pertama kali mengajarkan ayat ini kan sekali lagi banyak orang Kristen tersinggung. Saya bilang hati-hati loh, kita bertemu ibadah tiap minggu, firman yang katakan bisa jadi mendatangkan keburukan. Secara rohani ya, makin jauh dari Allah. Makin gak ngerti yang benar itu apa. Firman yang bilang bukan Dani ngarang-ngarang untuk menyerang atau menyinggung perasaan sebagian orang, enggak. Tapi memang ayat-ayat yang begini di gereja-gereja zaman sekarang sudah tidak diajarkan. Sama seperti ayat tadi ya. Aku tidak membawa damai tapi membawa pedang. Aku akan memisahkan orang tua dari anak. Nggak diajarkan. Padahal justru Allah ingin supaya kita gembala mengajarkan itu. Supaya kita dalam keluarga kita berusaha membawa keluarga kita semuanya masuk dalam iman Kristen yang benar. Supaya dalam ibadah-ibadah kita mulai menata. Jadi kalau saya mengajari jemaat yang benar ya, mulai bangun kehidupan kita dalam kebenaran firman. Dalam kehidupan sehari-hari dalam segala aspek kehidupan. Nah barulah orang-orang yang seperti ini ketika ngumpul ibadah di gereja, pertemuan ibadahnya mendatangkan kebaikan. Sampai sini dulu ya, sudah 1 jam. Nah makanya kan kalau kita ada dalam pengajaran firman, kita diajak introspeksi, menguji. Selama ini Kristen kita benar nggak? Selama ini kalau saya ke gereja, pertemuan ibadah yang saya hadiri benar nggak? Artinya orang-orang yang ngumpul di gereja itu memang yang mengaku Yesus Tuhan. Mau taat kepada firman dalam kehidupan sehari-hari. Segala aspek. Jadi kalau lagi ibadah kelihatan meriah, kelihatan kusuk gitu. Wah banyak orang nangis-nangis pas pujian angkat tangan. Tapi Allah menilai ketika dia bubar ke rumah masing-masing, ada dalam kehidupan sehari-hari, dia melaksanakan hidup tertib enggak. Ya, itu Kristen yang akan mewarisi kerajaan surga. Itu Kristen-Kristen yang sudah mengalami kelahiran mengakui Yesus Tuhan. Kalau minggu lalu kita sudah belajar, mau berurusan firman sekarang atau nanti? Mending sekarang ya. Mau mengakui Tuhan sekarang atau nanti baru tahu. Barang siapa mengakui aku di hadapan manusia, aku akan mengakui dia di hadapan Bapa. Yesus katakan, barang siapa tidak mengakui Yesus di hadapan manusia, aku tidak akan mengakui dia di hadapan Bapa. Kita mau mengakui Yesus Tuhan sekarang. Artinya ketika kita memanggil Yesus Tuhan, kita rela memberi hidup kita dalam segala aspek dipimpin oleh Tuhan. Ya, jadi ketika Yesus Allah menyatakan bahwa Yesus benar-benar Tuhan, lalu semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa dia Tuhan, saya sudah dari dulu mengakui dia Tuhan. Tandanya apa? Saya hidup ikut perkataan Tuhan. Saya tertib, menjalankan hidup yang tertib. Kalau tidak tertib itu perkataan ini terakhir ya sebelum kita tutup ibadah kita. Kalau tidak tertib itu kata lainnya apa dalam bahasa Indonesia? Aduh, Kak Erwin sehati banget hari ini dengan saya. Liar. Ada orang Kristen saya bilang liar, tersinggung marah. Saya bilang liar itu tidak tertib. Kalau kita lihat di jalan ada anak-anak muda kebut-kebutan, itu disebut balapan liar. Kenapa disebut liar? Nah, karena tidak sesuai dengan peraturan kan? Tidak sesuai dengan hukum. Banyak orang Kristen hidup sudah liar. Nah kalau mereka kumpul dalam ibadah hari Minggu, yang saya takutkan, ibadahnya tidak mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan
Firman yang berkata. Paulus katakan saya sudah memberitakan, mengajarkan peraturan-peraturan dan saya tidak bisa memuji kamu dalam hal ini. Karena kamu tidak ikut peraturan-peraturan yang saya sampaikan. Maunya Tuhan, kebenaran firman. Maka ketika kamu berkumpul, dan di dalam ada perpecahan ya. Nah, ketika firman diberitakan, di tengah-tengah jemaat pun akan terjadi perpecahan. Ketika gembala, pemimpin rohani di gereja berani memberikan nasihat sesuai ajaran yang sehat, berani mengajarkan peraturan-peraturan Tuhan, kebenaran firman, akan terjadi pemisahan. Jadi kalau Oma dan Ko Erwin karena baru gabung, kita udah berapa tahun ya mah merintis pelayanan di sini. Kalau saya mau kompromi terhadap kebenaran firman, artinya memberitakan firman yang menyenangkan jemaat, mungkin ruangan ini udah penuh bahkan sampai ke belakang Oma. Iya betul. Jadi tapi saya nggak mau. Ya, saya ingin yang berkumpul ibadah di sini tuh ibadah-ibadahnya mendatangkan kebaikan. Jadi ketika pulang tuh merasakan berkat Allah, damai sejahtera sejati. Walaupun Tuhan izinkan mungkin ada kelemahan tubuh saat ini seperti istri saya atau secara finansial lagi kurang gitu. Tapi secara rohani kita aman ya. Itu yang kita kejar dan ketika kita berkumpul hari Minggu seperti ini, walaupun bilangan kita sedikit, tapi pasti pertemuan ibadah kita mendatangkan kebaikan. Tambah cinta Yesus hari ini lebih dari kemarin dan kita berusaha besok lebih dari hari ini. Lebih cinta Yesus artinya lebih cinta firman ya. Mari saya undang jemaat berdiri, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini ya. Kita akan nyanyikan satu lagu yang menyatakan kecintaan kita kepada firman. Ya. Ku rindu sabdamu, ku rindu. Jadi kalau pulang ibadah hati kita makin antusias terhadap firman, itu ibadah yang mendatangkan kebaikan.